Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniadi Nurmalasari, NIM 2018 100 503 11072 dari Ilmu Pemerintahan B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang birokrasi yang ada di Indonesia, sejarah, contoh maupun masalahnya. Definition of bureaucracy. Bureaucracy is a organization structure or actual system that has been designed in such a way as to enable an effective and efficient public policy. Bureaucracy is carried out with a number of five procedure rules with the command the form of hierarchy or authority which run follow from the top down. Bureaucracy history. The bureaucracy in Italy energy taught a letter published on July, which reference on the idea of the journal complete about a self-serving government. That tender is counted as a discerned child bureaucrania. Since the idea of journal of published bureaucracy was widely adopted in politics in Europe during the 18th century, the development of the bureaucracy also developed really until the term bureaucracy. The main reason why bureaucracy was formed, there are the list of bureaucracy functions among others as follows. 1. Administration. Bureaucracy is so to implement laws that have been prepared and enacted by the legislature and interpreted by executive, which means the administration function is the carry out country general policy, the enactment, the overcode, the culture. 2. Service. Bureaucracy Tom service the community or central group. For example, state corporation bureaucracy such as PGAG, which aim to carry out public service function. 3. Regulation. Bureaucracy in general function to secure the wealth of the people, which bureaucracy holders are faced with two choices, namely individual interest and the interest the general public. For information collection, bureaucracy as state policy implement has information about the effective and efficient of the implement of various general policy. In my opinion, the culture bureaucracy is still bad because there are many problems that cannot be dealt with. Firstly, there are still many local government that are only busy with internal affairs so that public service affairs are ignored. Secondly, the level of corruption is quite high, as seen from the number of regions held arrested by the KPK. Richard Hay Canting OTT operation 30 loss development planning is the hability activity that are deliberate profit only to obtain efficient income or profit benefit to be subsidized or just greater than the market price is older. Context of bureaucracy. The connect or region bureaucracy Max Weber. Region bureaucracy that is using the basic of authority. Legal, which means that the bureaucracy is system that is subject to rules that can be listened to by anyone. With region means that bureaucracy can be understood and studied and clean explanation of growth the effective. Pantology bureaucracy according to Max Weber. Pantology bureaucracy with the region structure we actually lead the administration factor approach operation for development. Pathology bureaucracy is state bureaucracy. From the bureaucracy, acting from the before of the bureaucracy apparatus and condition to open the authority for it. But
stream of political economies, Solo, culture, and technology. History of bureaucracy. Bureaucracy in Indonesia in general is much influenced by the bureaucracy of the royal colony system in the object in making change. The lack of unity of bureaucracy enabled from the issue of the power the bureaucracy in the part situation shows the secondly bureaucracy kingdom and the colonial government in the development the bureaucracy move and become the basic of culture bureaucracy reform. Indonesia is culture era of reform can be said to have no good direction of development because there are still many arrogant bureaucracy was for the assumption the people who need it. The KKN practice the still on mentally of bureaucracy that still from the aspect to carry or bureaucracy function apology cookie and in order. How bureaucracy and culture are connected? In my opinion, thus the culture of bureaucracy organization active the practice of public service or tradition of public will improve the great culture of bureaucracy organization. In the first about three statement a good bureaucratic organization but especially the important role played by organization culture bureaucracy is to help create a server or belonging or the organization, creating identity of member on the organization, creating emotional attachment between the organization and the world involved in it. Dibedakan menjadi dua, yaitu klasik dan modern. Diplomasi klasik melihat setidaknya ada 4 prinsip yang dipakai dalam mencapai tujuan diplomatik. 1. Negosiasi dalam pengertian yang luas. Negosiasi juga memperhitungkan laba dan rugi. Yang kedua yaitu konsensi, memberikan hadiah-hadiah semacam upeti dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menciptakan perselisihan, yaitu dalam arti yang positif dengan cara menciptakan opini untuk saling tak mempercayai di antara pihak. Diplomasi modern yaitu 1. Kerjasama yang menciptakan bentuk-bentuk kerjasama berbagai bidang. Yang kedua yaitu akomodasi, bersifat bantuan tentunya saja. Yang ketiga yaitu oposisi, bersikap menentang tanpa memberi ancaman, hanya sekedar bersikap berseberangan atau jebakan yang artinya ancaman untuk menggunakan real power. Birokrasi di era teknologi informasi. Teknologi informasi apakah dapat meningkatkan sistem birokrasi? Dan bagaimana birokrasi itu terkait dengan pengembangan teknologi informasi? Menurut saya, masalahnya yaitu kejahatan dunia maya yang semakin gawat meliputi kegiatan scarcing, carding, dan lainnya. Birokrasi. Aplikasi dikemas dalam bentuk dukungan penyediaan informasi, pengambilan keputusan, dan otomatis perkantoran, mulai dari aplikasi yang sederhana sampai dengan aplikasi yang komprehensif, guna mendukung para birokrat dan memberikan layanan kepada masyarakat. Pengembangan aplikasi teknologi informasi yang baik akan meningkatkan efektif dan efisien kerja karena teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat ketataklansanaan proses bisnis pemerintah menjadi lebih cepat sehingga output yang dihasilkan lebih meningkat atau lebih produktif. Kemudian inovasi. Salah satunya pertumbuhan aplikasi untuk layanan publik, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aplikasi ini tahun lalu pada 2018 meraih predikat 40 inovasi terbaik se-Indonesia versi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kelebihan dan kekurangan menggunakan teknologi informasi oleh pemerintah saat ini. Menurut saya, dalam bidang sosial, keuntungan kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat lain. Yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dan pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning.
pada proses pendidikan. Kemajuan teknologi informasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Kerugian yaitu kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terjadinya hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiat akan melakukan kecurangan walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Keuntungan, semakin maraknya pengguna teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perseorangan dengan fasilitas pemasangan iklan di internet. Kerugian yaitu dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi narkoba. Yang keempat yaitu dalam bidang pemerintahan. Keuntungan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antar pemerintah dan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Kerugiannya yaitu semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat membuka atau merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh sang cracker. Sekian penuturan saya tentang birokrasi, sejarah, contoh maupun masalahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.